آله وأصحابه والقرابة رسول الله أجمعين ثم إلى حضرة من أولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خصوصا Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa khususan ila hadrati Syarafuddin Muhammad An-Nawawi wa ila hadrati Abdul Karim As-Saman Al-Madani wa ila hadrati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa ila hadrati Syekh Haji Mahfuz Amin bin Haji Muhammad Ramli wa ila hadrati Syekh Zaini bin Abdul Ghani wa ila hadrati jami' syuyukhina wa muallimina ajmain khususan ila hadrati ta'lifu hadal kitab al-bayan Abi Bakar Muhammad Al-Kaf wa ila hadrati abina hajar bil ilm wa ila arwahi jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatahum bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafati bidini wa dunya wal akhirah sayyidhumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 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 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi balik bil khair wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama telah melakukan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim dengan kitab Al-Bayan min Arba'in An-Nawawi. Kemudian insyaallah akan kita lanjutkan dengan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ini akan senantiasa mengiringi kehidupan kita sampai kita di akhir ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita hantarkan kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat serta salam. Allahumma shalli
salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat nanti di yaumil kiamah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Yang ulun muliakan para alim ulama, para ustadz, para asatidz, yang alhamdulillah kita pada hari ini akan melanjutkan kembali ta'lim kita. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita berniat beriktikaf pada ini masjid dengan niat dalam hati, sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian kita niatkan juga pengajian kita, yaitu semata-mata untuk mendapatkannya ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ulangi lagi daripada hadis yang ketiga, daripada hadis yang diriwayatkan daripada Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana pada keterangan yang lalu kita sudah membicarakan tentang arkanul Islam, yaitu di hadis yang kedua. Sekarang kita kembali akan memperjelas lagi, atau kita akan mengulang kembali hadis yang nomor 2 di dalam hadis yang nomor 3, dalam redaksi yang berbeda tetapi kandungannya adalah sama. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang arkanul Islam. Kalau yang dahulu berkenaan dengan arkanul iman dan arkanul Islam. Hadis yang ketiga adalah hadis tentang arkanu, atau apa sih itu rukun Islam. Sami'tu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul budiyal Islam ala khamsin syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, rawahul Bukhari. Dalam hadis yang lain menyebutkan saum Ramadan itu andaknya di nomor 3. Kalau di sini di paling pahabisan. Jadi nomor 3 imbah syahadat, kemudian salat, kemudian puasa, zakat, dan ibadah haji. Dalam riwayat di sini disebutkan bahwa puasa Ramadan itu diandak nomor 5. Diandak ke nomor 5. Yang pertama, bahwa Islam itu dibangun atas 5. Artinya Islam itu diumpamakan sebuah bangunan. Artinya yang namanya bangunan tentu dia nampak kelihatan atau abstrak, atau konkret. Bukan rukun Islam itu tidak dapat disaksikan dengan mata. Artinya sesuatu yang abstrak, kada kelihatan. Nah, ketika Islam ini betul-betul menjadi bagian daripada kehidupan kita, maka dia akan nampak nanti. Akan nampak. Di mana nampaknya? Di 5 keadaan. Yang pertama, dia mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah kalimat tauhid. Jadi seorang Islam itu betul-betul dikatakan Islam, dan betul-betul dia itu dikatakan mukmin yang sejati manakala ada di dalam dirinya kalimat la ilaha illallah. Secara hukum fikih, saat ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka secara otomatis orang itu dikategorikan muslim. Secara hukum fikih, haram hukumnya orang tersebut ditumpahkan darahnya tanpa sebab. Haram hukumnya hak-haknya diambil.
Haram hukumnya, kehormatannya kita cederai ketika dia menjadi seorang muslim. Nah, ketika seorang muslim ini dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, penyaksiannya dengan ucapan la ilaha illallah, maka ucapan itu mampu diucapkan dengan lidah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, karena ini adalah kalimat syahadat, artinya kalimat iman. Kalimat iman itu disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan iman itu adalah sesuatu yang diucapkan dengan lidah, ya syahadat, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan dengan perbuatan, yaitu rukun-rukun daripada keimanan itu sendiri, atau rukun daripada Islam, atau ibadah-ibadah. Itulah sebabnya saat ketika kita ingin mengislamkan diri kita kembali, karena dalam sehari semalam mungkin ada di antara kita yang kada sadar melakukan hal-hal yang menyebabkan kita itu kafir secara kada sadar. Jadi kafir itu ada dua bentuknya, ada yang kita sadari bentuknya nih basang haja beribadah dengan ibadah agama lain, atau melaksanakan ritual-ritual agama lain, itu namanya kafir secara nyata. Yang kedua, ada perbuatan kita itu nang kadang merasa ternyata itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita beranggapan bahwa duit kita itulah nang mampu menyelamatkan kita. Kita beranggapan bahwa dengan harta kita, dengan kekayaan kita, dengan jabatan kita, itulah semata-mata yang bisa menyelamatkan hidup kita. Padahal kita lupa, pada hakikatnya adalah yang menjaga itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanpa kita sadari, kekhawatiran kita dalam menjalani kehidupan ini terkadang menyebabkan kita menduakan Tuhan. Contoh, kita bisi anak nang kuliah, maka kayak apa nasibnya di sana, kayak apa rezekinya di sana. Misalkan, ini terkadang kayak ulun nih aja, anak halus lagi, belum ganal, ulun berpikir kayak ini, mun diperkirakan umur ulun 60 tahun, anak ulun tuh paling ganal 15 tahun. Kalau ulun 60, maka 15 tahun bisa napa? Itu kekhawatiran kita biasa tuh sebagai orang tua. Ada nang anaknya belum bagawi, iya kah? Kuliah sudah, tuntung sudah, kada apa-apa. Dan ini kekhawatiran kita nih, yang dengan kita merasa kekhawatiran itu seakan-akan kita kada paham bahwa mereka itu dijamin oleh Allah. Lalu kita lupa. Nah, itulah yang bisa menyebabkan turunnya iman kita atau tergelincir kita. Maka salah satunya adalah dengan kita mengucapkan kalimat syahadah itu. Maka diandaklah syahadah itu 5 kali sehari. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Jadi jumlahnya kita Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat itu 9 kali dalam sehari semalaman. Subuh sekali tahiyat akhir, zuhur 2 kali tasyahud awal dan tasyahud akhir, 3 dah. Asar di rakaat tasyahud awal tasyahud akhir, berapa dah? 5 dah. Kemudian asar lagi, maghrib ya, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, ya 5 sudah. Kemudian maghrib 2 kali, isya 2 kali. Ini kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya kalimat tauhid. Apa keistimewaan kalimat tauhid ini? Di samping kita melaksanakan sholat itu tadi, Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis, man akhira kalamuhu, atau barang siapa di akhir daripada kehidupannya, man akhira hayati qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah, atau syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka dakhalal jannah, orang itu dipastikan masuk surga.
Ada lagi riwayat yang lainnya, man la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, atau dalam bahasa lain asyadun nas, sepaling beruntung manusia nanti di hari kiamat, ujar Nabi kita, yaitu bisyafaati, orang yang akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat, min yaumil qiyamah, man la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu khalisan min kibali nafsi, jadi artinya berdasarkan dari hati yang paling dalam. Jadi ujar bahasa kita yang mana menghormati mengucap la ilaha illallah, pertanyaannya kawa kada gitu nah. Nah, karena kalimat la ilaha illallah itu kalimat tauhid, maka harus ada pembuktiannya. Suatu ketika ada orang Baduy datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kami ini orang beriman sudah. Kami beriman. Apa jawab Nabi kita? Kada. Buhan ikam kada beriman, masih belum beriman. Bapak kayak apa? Kil, katakan wahai Muhammad, dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Itu disebutkan ayat 14 bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalat al-a'rab amanna. Suatu ketika datang orang Arab berkata, kami beriman kepada engkau ya Allah, kepada Rasulullah. Apa jawab Nabi kita? Turunlah ayat ini, Al-Hujurat ayat 14. Kul, katakan Muhammad kepada bubuhannya dan itu nambah pada beriman tadi itu, lam tu'minuna, bahwa sampeyan belum beriman lagi, walakin qalu aslamna, pada hakannya buahnya itu hanya Islam. Nah, kapan yang sebenarnya, yang hakikatnya daripada iman dan Islam itu? Walama yadkhulil iman fi qulubikum. Ayat berikutnya, wa in tuti'ullah war rasul, manakala mereka mentaati Allah dan Rasul. Maka dari situ para ulama menyusun, memberi paham lawan kita bahwa bukti orang beriman, bukti kalimat la ilaha illallah itu adalah bukan hanya kalimat ucapan. Jadi kada benar orang seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak dilakukan dengan amal perbuatan. Jadi iman itu menghasilkan amal soleh. Nah, itu aja ringkasnya. Ketika orang betul beriman, maka dia akan memproduksi amal soleh. Jadi nonsen kalau orang itu mengaku beriman tapi kada pernah beramal soleh. Itulah sebabnya dalam beberapa ayat Al-Quran itu iman senantiasa berganding lawan amal soleh. Jadi amal soleh inilah yang nanti akan menyebabkan kokohnya iman seseorang, yang dengan kokohnya iman seseorang berhak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Jadi kada cukup kalimat syahadah itu, ucapan kalimat la ilaha illallah itu hanya sebagai ucapan saja, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan kita, yaitu amal soleh. Itu amal zahirnya. Amal batinnya kalimat la ilaha illallah, apapun yang kita lihat, apapun yang kita saksikan, apapun yang kita dengar, maka hadirkan Allah di situ. Hadirkan Allah di situ. Walaupun itu dalam bentuk bahasanya musibah. Jadi jangan tadinding hati kita dengan Allah. Kita melihat kenikmatan datangnya dari Allah, bahwa minallah. Kita melihat sesuatu musibah, kita lihat bahwa minallah, itu datangnya dari Allah. Itu hakikat batin kita. Dan ini jangan dikeluarkan pian. Artinya apa? Baik dan buruk keadaan di permukaan bumi itu memang sudah kehendak Allah ampunnya. Tapi jangan dijahirakan. Bila pian jahirakan gawat nek. Melihat maling ada apa aja yang ditangkap, itu Allah sudah berkehendak. Ada kawa kita melihat sesuatu namun munkar, kita katakan itu sudah takdir Allah. Jangan, kita hanya beranggapan itu sudah kehendak Allah, itu sudah kehendak Allah. Dan jangan kita melakukan yang demikian. Kenapa? Karena berakibat menimbulkan dosa. Kemudian yang berikutnya, wa iqamis shalah,
mendirikan sembahyang. Jadi Islam itu akan kuat pada diri kita ketika betul-betul kalimat tauhid kita tanamkan diri kita, kemudian kita amalkan dengan rukun-rukun yang lainnya, yaitu dengan wa iqamis shalah, dengan kita mendirikan salat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, as-salatu miftahul jannah. Sembahyang itu adalah pintu surga. Nangarannya surga pasti isinya kenikmatan. Nah, sekarang kita nih kan di alam dunia nih. Apakah kadang mendapatkan efek daripada sembahyang itu ketika kita hidup di dunia? Tentu ada. Makanya Nabi kita, sembahyang itu adalah pintu daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya kenikmatan di alam surga, di antara kunci pembukanya adalah sembahyang. Nah, bagaimana kenikmatan di dunia? Kenikmatan di dunia itu adalah kuncinya juga sembahyang. Kayak ini maksud ulun. Karena kuncinya adalah salat. Jika kita ingin mendapatkan nikmatnya dunia, jangan tinggalkan sembahyang. Kayak itu aja nah. Apa nikmat dunia? Harta yang berlimpah, kita hendak sugih, jangan terbalik. Hendak sugih meninggalkan sembahyang, luput. Kita hendak anak kita soleh, meninggalkan dunia, salah. Meninggalkan salat, luput juga. Kita menghadaki kebaikan itu dan ini, meninggalkan sembahyang, luput ngarannya. Kita ingin mendapatkan sesuatu kebahagiaan dunia dan akhirat, meninggalkan sembahyang, luput juga ngarannya. Kita hendak ingin mendapatkan kehidupan yang baik, meninggalkan dunia, meninggalkan salat, luput juga ngarannya. Maka harus dibalik. Jadikan ibadah salat itu untuk menopang itu semua. Jadi bahasanya kita, kalau kita merenung tuh, imbas sembahyang tuh, ya Allah, nah mudah-mudahan salat ulun ini nah, bila kita tak gandang lawan anak buah, ya Allah, dengan salat ulun ini mudah-mudahan kehidupan ulun itu lebih baik. Ya Allah, dengan ibadah salat ulun ini mudah-mudahan perekonomian ulun pian perbaiki. Maka muncul kalimat, jika engkau ingin perbaiki hidupmu, maka perbaiki salatmu. Maksudnya apa ini? Sembahyang kita hari-hari nang di mana nang diperbaiki? Pertama, amal zahir dari salat itu sendiri. Nah, kedua, amal batin dari salat itu sendiri. Amal zahirnya di mana? Pelajarilah rukun dan syaratnya, syarat sah salat, syarat wajibnya. Yang berkenaan yang lebih utama adalah rukun sembahyangnya. Ketika arkanus sembahyang itu kita pelajari dengan baik dan benar, insya Allah maka amal ibadah kita itu berpotensi diterima oleh Allah. Jadi cara memahamkan ini, amal ibadah kita itu khususnya sholat nih, pertanyaannya, diterimakah oleh Allah atau kadakah? Kita tidak bisa menjawab secara pasti. Kenapa? Karena diterima kadanya itu hak Allah, hak prioritas Allah. Tasarasidin, terima sidin kah kadakah? Cuma kita harus pahami dari bawah. Ketika amal ibadah kita itu sah secara fikih, secara panduan Nabi Muhammad SAW, maka dia berpotensi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah daripada ulama-ulama kita mengarang daripada kitab-kitab sembahyang, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, supaya amal ibadah kita itu berpotensi diterima oleh Allah, maka amal ibadah kita itu harus sah secara zahir dan sah secara batin. Imam Al-Ghazali lebih jelas lagi menukilkan itu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lebih jelas lagi itu, ada amal batin dan amal zahir. Amal zahirnya kita melaksanakan ibadah salat itu terpenuhinya rukun-rukun sembahyang. Mengertinya dengan kita pembatal-pembatal sembahyang. Minimal dengan kita menguasai dan memahami mazhab Imam Syafi'i. Karena kalau kita memahami secara sorangan kadang mungkin,
kita lain ahli Al-Quran, kita lain ahli hadis, maka satu-satunya kita bertaklid kepada Imam Syafi'i. Rukun sembahyang ini, pembatal sembahyang ini ada sekian, maka kita ikutin yang demikian. Nah sekarang yang berikutnya kita jaga lagi daripada memelihara amal batin, amal hati kita. Bagaimana amal hati kita? Amal hati kita bagaimana caranya ibadah salat itu menjadi khusyuk. Maka salah satunya dengan kita yang paling minimal nih dikategorikan khusyuk itu apabila orang ingat akan rukunnya. Jadi masuk khusyuk itu dah Allahu Akbar. Oh ini takbiratul ihram, oh ini rukun. Sidin tahu. Jadi mengatakan aku gawe ini rukun. Tahu itu bagian khusyuk. Allahu Akbar, kemudian membaca suratul Fatihah. Oh tahu naku gawi ini adalah rukun daripada sembahyang, itu masuk khusyuk. Yang lebih dahsyat lagi adalah bagaimana khusyuknya itu memahami setiap yang kita baca. Memahami yang kita baca. Di antaranya itu adalah suratul Fatihah. Dan salat ini adalah merupakan kumpulan daripada amal-amal soleh di luar yang lainnya, di luar sembahyang, itu dikumpulkan jadi satu. Di dalam sholat ada membaca tasbih, di dalam sholat ada membaca Al-Quran, ya kah? Terkumpul semuanya tuh. Di dalam sholat ada zikirnya, di dalam sholat ada tasbihnya, di dalam sholat ada tapakurnya, dan di dalam sholat ada doanya. Pian kalau beristilah menggawi satu amalan, maka kadakawa amalan lain tak gabung. Bila pian berdoa nah, pasti khusus doanya. Kawalah didampingi lawan zikir kadakawa. Bila zikir ya zikir dalam satu pekerjaan. Tapi ketika kita sholat, ketika Allahu Akbar, maka semua yang kita ucapkan, semua gerakan itu tergabung jadi satunya. Itu hebatnya sholat itu. Dan ibadah sholat ini merupakan ibadah satu-satunya yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun problem kehidupan kita itu dihantarkan dengan sholat. Makanya dalam ibadah lain adalah ada ngarannya sholat hajat. Hajat itu apa artinya? Mencari jalan keluar yang terbaik. Hajat ngarannya keinginan sesuatu yang kita inginkan. Hajat ngarannya. Ada orang sembahyang hajat untuk haji jar. Artinya apa? Meminta kepada Allah keinginan kita keluar daripada masalah yang namanya sakit. Orang garing kada tolak haji, artinya sesuatu yang menyebabkan gagal haji lah. Maka sembahyang hajat minta kemudahan dan sebagainya. Itu makanya ada sembahyang hajat, adalah zikir hajat. Ada tasbih hajat, ada yang ada sembahyang hajat. Dan ibadah sholat ini adalah ibadah yang turun-temurun yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Jadi ibadah sholat ini luar biasa. Kenapa? Karena ibadahnya para nabi-nabi terdahulu. Maka diriwayatkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa sholat itu adalah cakupan. Sholat yang kita lakukan ini nih, itu adalah cakupan daripada kumpulan sholat-sholat Nabi terdahulu. Yang pertama sembahyang subuh. Sembahyang subuh itu adalah bentuk pertama kali yang mengerjakan adalah Nabiullah Adam. Jadi dalam riwayat itu saat ketika Nabiullah Adam diutus menjadi khalifah atau diturunkan ke bumi itu pada saat waktu fajar. Bayangkan pian kada suah ke dunia diturunkan waktu kadap. Kita ini kada suah ke planet. Bayang naik ke planet pas kadap harau bahar. Di masjid ini aja namun mati lampu kabut kita bahar. Maka Nabiullah Adam itu sholat, kata para ulama, di rakaat pertama itu adalah bentuk syukur. Bentuk syukurnya apa? Bahwa sudah munculnya fajar. Kelihatan sudah tarang-tarangnya. Tarang-tarangnya itu kelihatan.
Jadi rakaat yang pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Adam itu adalah bentuk syukur bahwa keluarnya gelap dari malam. Kan fajar itu hendak siang sudah. Yang kedua, rakaat yang kedua itu adalah bentuk syukurnya Nabiullah Adam datangnya siang. Jadi problem kita ketika kita menghadapi malam itu akan tersirnakan atau hilang permasalahan yang kadap nang itu dengan cahaya. Maka disinilah dikatakan bahwa sholat itu adalah kunci daripada problem masalah kita. Jadi kalau ada masalah bawa sembahyang pian, bawa sembahyang. Bila ada masalah ada problem bawa sembahyang. Nang bagusnya lagi sembahyangnya kita itu adalah sembahyang yang kita kaitkan bacaannya itu dan kita pahami bacaan itu. Tapi ulunnya kada paham Fatihah ya, kada paham ayat Al-Qur'an, kenapa ayatnya nang bagus? Kain aja pian. Kain aja nah. Ketika kita membaca suratul Fatihah, maka pahami dulu dari suratul Fatihah itu. Gimana dipahaminya? Ketika kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hadis kursi mengatakan ketika hambaku di dalam salatnya mengucapkan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, meminta. Maka jawaban Allah apa pada saat itu? Jadi jika bahasa kita tuh kayak ini, bila kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadirkan hati seakan-akan Allah sedang membuka pertanyaan atau Allah sedang membuka permasalahan nah hendak kita laporkan. Hadirkan hati di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirkan hati kita. Ya Allah, ulun punya problem ini. Hadirkan di situ. Ya Allah, ulun punya problem ini. Maka saat ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, bah kayak apa jar kada sawat mahanuakan, karena dalam Fatihah itu kan rukunnya kada boleh tamana mandak, maka boleh kita mengulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam salat tuh diulang-ulang karena boleh mengulang-ulangkan bacaan. Iya, nang kada boleh tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ulun banyak masalah ya Allah. Kayak apa hutang ulun ya Allah. Tagana putus mualat. Maka cukup dihadirkan saja dalam hati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirkan sepintas saja. Maka setelah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri ulun jalan keluar. Waladhdallin amin. Lalu setelah itu ayat yang paling minimal yang kita baca surah Al-Ikhlas minimal. Qul huwallahu ahad. Ya Allah, ulun mengaku betul Engkau itu Maha Kuasa. Allahu samad. Ya Allah, masalah ulun tidak ada lain selain daripada Engkau yang bisa memecahkan masalah ulun ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Paling kada ingin situ barang. Kemudian saat ketika kita sujud, hadirkan dalam hati kita bahwa kita betul-betul hamba yang lemah, hamba yang tidak punya apa-apa. Maka ucapkanlah di situ tasbih kita, sanjung Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkau maha tinggi, dengan ketinggianmu itulah maka tunjuki ulun jalan yang benar. Nah, mengenai sujud ini ada pendapat daripada Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar, kalau nih bacaan sujud itu tidak dianjurkan oleh Nabi kita, maka jangan dimazharkan, jangan dizahirkan. Jadi bacaan sujud itu banyak. Ada subhana rabbiyal la wa bihamdi, ada bacaan tasbih yang lainnya.
Itu yang masyhur dengan kita sehari-hari. Kalau bacaan itu, kata Imam Nawawi, di luar yang diperintahkan Nabi kita, dikhawatirkan bisa membatalkan sholat kita. Apalagi kalau pian kadada niat napa-napa. Kan banyak nih saat ketika kita membaca bacaan minta Allahumma nas'aluka husnul khatimah, ya kita dalam doa itu kan macam-macam diajarkan para ulama itu. Kalau kita kadang niat kasat zikir, itu bahaya, bisa membatalkan sembahyang. Kenapa? Karena menambah sesuatu yang kada dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini pendapat daripada Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar. Ada juga mengatakan tidak masalah kalau dia kasat zikir. Nah, ini fikihnya lagi yang berbicara. Jadi kita kasatkan zikir saja atau kita kasatkan Al-Quran saja. Maka sering orang membaca dan sujud itu diambil dari kata guru-gurunya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak lah dah. 7 kali ketika sujud, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau niatnya kada apa-apa, hati-hati bisa membatalkan karena menambah bacaan yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Jadi kayak apa niatnya? Niatnya adalah itu lid doa. Niatkan aja lid doa. Kalau kita kada tahu ini ayatkah, ini napakah, maka niatkan saja lid doa. Tapi kalau niatnya bahasanya nang maulah saurangan, doanya tuh maulah sorangan, itu dikhawatirkan bisa membatalkan sembahyang. Maulah sorangan, mata-mata harus bahasa Arab. Allahumma nas'aluka waladun salihun, Allahumma nas'aluka waladun zakarun. Ya Allah, jadikan anak ulun yang lahir ini lelakian. Itu maulah sorangan ngarannya doa. Bujur tapi hanya cukup diucapkan di dalam hati. Banyak permasalahan kalau kita ungkap masalah sujud, masalah bacaan. Itu satu halaman dibahas oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Kita lanjutkan. Isa lawas sekali lagi. Hah? Maka belum lagi lah. Zuhur belum, asar belum. Hah? Oke, jadi kayak aja kesimpulannya. Iqamah shalah maknanya adalah mendirikan sembahyang. Ketika kita betul-betul menjadi seorang muslim yang sejati, maka betullah kita menegakkan Islam. Jadi sembahyang itu sebagai pondasi awal daripada keimanan kita, keislaman kita. Maka pondasi itu harus kuat. Salat itu pondasi. Maka kayak apa caranya bahwa pondasinya itu kuat? Kayak apa caranya? Kan sembahyang tadi jadi pondasi, kayak apa supaya kuat tuh? Artinya apa? Sembahyang yang betul-betul jadi pondasi itu adalah menjadi warna dalam kehidupan. Artinya berkat orang sembahyang itu berubah kelakuan, itu aja nah nyaman. Sebagaimana firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sembahyang itu sanggup merubah karakter manusia. Kenapa? Karenanya pondasinya kuat. Maka caranya ujar ulun tadi tuh, benahi sembahyang kita dengan memahami arkanus salat secara sembahyang secara zahir dan sembahyang secara batin. Apa yang dimaksud dengan sembahyang secara batin? Memahami maksud tujuan daripada apa yang kita baca, memahami maksud dan tujuan daripada semua gerakan-gerakan dalam salat kita. Kita bacaan Fatihah itu menunjukkan kita minta sama Allah, paham kita. Kenapa kita ruku dalam bentuk kita penghormatan kepada Allah, sujud kita dalam bentuk kita penghormatan kepada Allah. Gimana ya Allah, dahi urun yang mulia ini di hadapan Engkau kadada apa-apanya, menunjukkan kelemahan kita. Itulah semua gerakan-gerakan dalam salat. Kalau kita bahas kada tuntas secara 1 jam. Mau hendak nyaman pian baca Rahasia Salat, itu ada terjemahannya warada. Sirrus Salat dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Cari japian kalau hendak mencari, namanya kitabnya Sirrus Salat karangan Al-Imam Al-Ghazali, Rahasia Salat. Mun langka kitab tuh terjemahannya. Mun pian hendak nyaman lagi, nih Bidayatul Hidayah. Nah, paling nyaman tuh.
Bidayatul hidayah itu paling nyaman, hendak mengetahui rahasia salat zahir dan batin. Nah itu diantaranya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina a'udzabana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. 3 lagi, qiyam shalah, zakat, haji, puasa. Nah, ingati ulun lah, supaya tak bulik-bulik. Taqabbalallahu minkum.